Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam hormat saya haturkan kepada Ibu Dr. Nani Ratnaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, dan salam hormat juga kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziz Irfani dengan NIM 19511244024. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Keanekaragaman Mikroba Makgeolli Komersial dan Pengaruhnya Terhadap Karakteristik Organoleptik Sourdough Beras Korea Jengpyun. Jurnal penelitian ini ditulis oleh 6 orang, yaitu Jae-hyung Park, Ji-sun Seo, Sol Ah Kim, So Yeon Shin, Jong Hyun Park, dan Nam So Han. Saya mulai presentasi ini dengan pendahuluan latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah adanya rasa keingintahuan dari peneliti tentang pengaruh keanekaragaman mikroba pada Makgeolli terhadap sourdough, sehingga nantinya apakah dapat mempengaruhi karakteristik dari Jengpyun itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman mikroba pada setiap produk Makgeolli dan pengaruhnya terhadap kualitas organoleptik Jengpyun. Untuk yang belum mengetahui apa itu Jengpyun, Jengpyun adalah salah satu kue beras tradisional Korea yang mana dalam pembuatannya menggunakan Makgeolli, sehingga Jengpyun mempunyai cita rasa yang sedikit asam. Untuk materialnya, bahan pertama yang digunakan adalah tepung beras. Tepung beras di sini berfungsi sebagai bahan utama dari Jengpyun dan berfungsi juga sebagai media dari sourdough, yang mana nantinya sourdough itu sendiri berfungsi sebagai media fermentasi. Bahan kedua yaitu adalah gula. Selanjutnya, bahan yang ketiga adalah garam. Dan bahan terakhir yaitu Makgeolli. Untuk yang belum mengetahui apa itu Makgeolli, Makgeolli adalah sejenis minuman beralkohol tradisional asal Korea. Minuman ini dibuat dari beras yang dikukus dan difermentasi, sehingga umumnya minuman ini berwarna putih keruh. Dalam metode pembuatannya bisa kita lihat tabel yang terdapat pada layar. Seperti yang terlihat, Jengpyun ini memerlukan proses 3 kali fermentasi sebelum memasuki proses pengukusan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi mikroba yang terdapat pada Makgeolli, sehingga nantinya dapat tercipta Jengpyun yang nikmat. Setelah penggunaan metode di atas, dilakukan juga beberapa analisa oleh peneliti, dimulai dari pengukuran volume ekspansi adonan, analisis pH dan keasaman total titratable, analisis mikroba, analisis profil tekstur, evaluasi sensorik yang meliputi bau asam, rasa asam, kekerasan, dan tekstur. Adapun hasilnya, setelah Jengpyun yang dibuat dari 3 jenis produk Makgeolli yang berbeda, bisa kita perhatikan tabel yang ada di layar. Bisa kita lihat, untuk uji tekstur analisis, produk S sangat dominan, yang kemudian disusul oleh produk C, lalu terakhir oleh produk N. Adapun untuk uji sensoris, produk S memiliki bau asam yang kuat berbanding terbalik dengan produk N, sehingga untuk uji sensorik ini, produk J merupakan yang paling disukai oleh pengunjung karena tidak memiliki bau asam yang kuat, namun rasa asam yang dihasilkan bisa dominan. Selanjutnya, setelah penghitungan analisis tadi, populasi mikroba bakteri asam laktat dan ragi di Makgeolli komersial dihitung berdasarkan unit pembentuk koloni pada lempeng. Bisa kita lihat di mana kandungan bakteri asam laktat pada produk S merupakan yang terbanyak, sehingga pada Jengpyun
dari produk es tadi memiliki bau asam yang sangat kuat. Hal itu karena dipengaruhi oleh banyaknya kandungan bakteri asam laktat. Setelah itu kemudian mikroba dianalisis lagi, tetapi kali ini untuk diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, mulai dari filum, lalu genus, kemudian spesies. Untuk mengetahui keanekaragaman dari mikroba, bisa kita lihat tabel yang ada di layar. Untuk poin A, itu adalah klasifikasi filum. Untuk poin B, itu adalah klasifikasi genus. Dan untuk poin C, itu adalah klasifikasi spesies. Berdasarkan hasil klasifikasi tadi, dapat disimpulkan bahwa produk J merupakan yang paling seragam dibanding produk S dan N. Dalam penelitian ini juga menghasilkan sebuah diskusi, yaitu penggunaan tepung beras sebagai pengganti atau alternatif dari tepung gandum. Hal ini timbul karena bukan tanpa sebab, melainkan karena potensi peningkatan populasi usia lanjut di masa mendatang, sehingga perlu untuk mengembangkan makanan tradisional yang dibuat khusus untuk orang tua yang menjadi konsumen utama makanan. Hal ini juga untuk bertujuan memenuhi kebutuhan nasional untuk konsumsi beras di masa sekarang. Adapun juga yaitu untuk mengurangi dampak alergi yang dapat ditimbulkan oleh gandum, sehingga beras menjadi pilihan utama karena beras merupakan makanan yang paling banyak dikonsumsi di daerah Asia. Kemudian kesimpulan yang terdapat pada jurnal ilmiah tersebut adalah yang pertama, keanekaragaman mikroba dan jumlah yang berbeda pada setiap produk Maggioli. Yang kedua, dalam penggunaannya, produk Maggioli dapat mempengaruhi karakteristik Jeng-Pyun. Yang ketiga, pada tingkat pemanasan tertentu, mikrobia pada sourdough dapat berkembang dengan pesat. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan untuk menanyakannya di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.